Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Febiola dengan NIM 19136036. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Geografi Regional Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Rahmaneli MPD. Pembahasan yang pertama mengenai pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Terlihat pada peta negara Indonesia, pulau-pulau besarnya ada 5. Yang pertama yaitu Pulau Jawa, yang kedua ada Pulau Sulawesi, yang ketiga ada Pulau Sumatera, yang keempat ada Pulau Kalimantan, dan yang kelima adalah Pulau Papua. Selanjutnya pembahasannya adalah laut yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Laut Jawa, terletak di selatan Pulau Jawa dan utara Pulau Kalimantan. Di sebelah barat daya terhubung dengan Samudra Indonesia melalui Selat Sunda, dan bagian barat laut terhubung dengan Laut Cina Selatan yang melalui Selat Karimata. Kemudian ada Laut Maluku, terletak di timur Kepulauan Maluku, barat Pulau Sulawesi, serta selatan Pulau Taliabu dan Pulau Mongoli. Terhubung Laut Banda di sebelah selatan dan Laut Sulawesi di sebelah utara. Kemudian ada Laut Flores, terletak di antara Pulau Sulawesi di sebelah selatan utaranya dan Kepulauan Nusa Tenggara, memiliki kedalaman hingga 5,1 km. Kemudian ada Laut Banda, merupakan laut yang terletak di Kepulauan Maluku bagian selatan. Di sebelah tenggara terdapat gugusan pulau-pulau dari Kepulauan Maluku yang memisah Laut Arafuru. Di sebelah selatan terdapat Pulau Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Laut Arafuru, terletak di ujung tenggara wilayah Indonesia, berada di antara benua Australia dan Pulau Papua. Sedangkan sebelah barat Laut Arafuru berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Timur. Laut ini memiliki kedalaman hingga 3,6 km. Kemudian ada Laut Timur, terletak di antara benua Australia dan Pulau Timor, Timor Leste, dan NTT. Terhubung dengan Samudra Indonesia yang ada di sebelah barat daya, dan di bagian timur terhubung Laut Arafuru. Kemudian ada Laut Sulawesi, ini contohnya. Terdapat di sebelah utara Pulau Sulawesi, di timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Filipina. Kemudian Laut Sulawesi dipisahkan dari Samudra Pasifik di bagian timur dengan pulau kecil seperti Pulau Sangihe dan Karakelong. Pembahasan yang selanjutnya ialah selat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Selat Alas, terletak di antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kemudian ada Selat Alor, terletak di antara Pulau Lombelum dan Pulau Pantar. Kemudian ada Selat Badung, terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Nusa Penida. Kemudian ada Selat Bali, terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kemudian ada Selat Bangka, terletak di antara Pulau Bangka, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ada Selat Batahai di antara Pulau Moyo, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya Selat Benggala, terletak di antara sebelah selatan Pulau Weh dan Banda Aceh. Selanjutnya Selat Bengkalis, terletak di antara Pulau Bengkalis di Provinsi Riau. Kemudian ada Selat Berhala, terletak di antara Pulau Lingga, Provinsi Riau. Selat Bunga Laut, terletak di antara Pulau Siberut dan Pulau Sipora. Kemudian ada Selat Dampir di antara Pulau Gam dan Pulau Batanta, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di antara selatan Khatulistiwa, terletak pada posisi 8 derajat hingga 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat hingga 125 derajat bujur timur. Ibu kota provinsi ini adalah Kupang. Luas wilayah daratan NTT sekitar 47.931,54 km persegi atau setara dengan 2,5% dari wilayah Indonesia. Batas administrasi Nusa Tenggara Timur ialah
Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan negara Australia. Di sebelah timur berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Sape, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi NTT tercatat sebesar 106,89 triliun pada tahun 2019. Dari angka PDRB tersebut, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penopang utama ekonomi daerah tersebut. Kontribusi sektor tersebut mencapai 28% dari total PDRB. Kemudian, kontribusi PDRB lainnya disumbang oleh sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, Kontribusi PDRB lainnya disumbang sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sekitar 13,66%. Kemudian ada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,52%, dan sektor konstruksi sebesar 10,86%. Sedangkan sektor lainnya memberikan sumbangan di bawah 10%. Kemudian subsektor peternakan menjadi penyangga utama sektor pertanian, yakni sebesar 9,46%. Hal ini sejalan dengan kontribusi subsektor peternakan selama 3 tahun terakhir yang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, subsektor tanaman pangan memberi kontribusi pada sektor pertanian sebesar 8,15%. Peran subsektor perikanan walaupun kecil namun memberikan kontribusi yang cukup baik, di mana pada tahun 2019 memberi andil sebesar 5,34%. Selanjutnya, perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi Provinsi NTT sebagai daerah kepulauan menjadi sistem transportasi laut menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan di provinsi ini. Di provinsi ini terdapat rencana pembangunan pelabuhan untuk tol laut, yaitu di Tenau, Kota Kupang. Untuk pembangunan dermaga sesuai sasaran pembangunan dalam RKP 2016 dilakukan di 2 lokasi, yakni Raijua dan Wairian. Sebagai wilayah kepulauan sarana transportasi laut sangat dibutuhkan masyarakat, armada laut ini memiliki kapasitas daya angkutnya yang besar, murah, dan dapat menembus daerah-daerah terpencil, yakni yang tidak terjangkau. Ada 2 macam armada laut yang melayani masyarakat di wilayah NTT ini, yaitu kapal feri dan kapal laut. Perbedaannya, kapal feri atau dikenal juga sebagai kapal penyeberangan umumnya hanya melayani angkutan antar pulau dan wilayah NTT, sedangkan kapal laut jangkauannya lebih luas hingga luar provinsi NTT. NTT memiliki 17 pelabuhan laut. Rata-rata jumlah aktivitas penumpang terbesar di pelabuhan Tenau sebanyak 202.035 orang. Pembahasan selanjutnya ialah pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini memiliki banyak potensi pariwisata, baik yang sudah dikenal luas ataupun belum. Salah satu ikon utama yang membuat kawasan NTT terkenal adalah hewan komodo yang berada di Taman Nasional Komodo. Padahal ada banyak lagi daya tarik yang dimiliki provinsi ini, seperti Danau Tiga Warna di Kalimutu, budaya Pasola di Sumba, budaya penangkapan ikan paus secara tradisional di Lembata, kemudian ada megalitik di Sumba, perkampungan adat di Wairebo, kemudian ada suku Boti dan di Sumba, pariwisata religi Samana Santa di Larantuka, Teluk Maumere, gelombang laut yang menarik untuk berselancar di Nembera Larote, dan Alor yang memiliki taman laut indah. Kemudian ada Al-Quran tertua di Asia, serta desa-desa adat yang masih lestari. Saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang datang berwisata ke NTT, terutama kunjungan dari wisatawan mancanegara.
Peningkatan pesat dari 48.608 orang pada tahun 2012 meningkat menjadi 80.810 orang di tahun 2013. Potensi pariwisata bahari di NTT sangat menjanjikan, baik untuk diving, surfing, snorkeling, fishing, dan lainnya, karena lautnya yang luas. NTT memiliki laut yang bening, banyak terumbu karang, dan keanekaragaman biota laut yang unik. Salah satunya adalah dunia bawah laut yang ada di Alor. Alor merupakan salah satu taman laut terindah di dunia. Kemudian kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah pakaian adatnya. Ini adalah tari gareng lameng. Kemudian ada senjata tradisionalnya disebut dengan sundu. Kemudian ada rumah adat disebut dengan rumah Musa Laki. Selanjutnya ikon atau lambang Nusa Tenggara Timur. Lambang Nusa Tenggara Timur berbentuk perisai dengan 5 sudut yang memiliki arti perlindungan rakyat, juga berarti 5 sila Pancasila. Dalam perisai tergambar bintang komodo, padi, kapas, tombak, dan pohon beringin. Bintang melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Komodo dalam lambang adalah salah satunya reptil prasejarah yang hingga kini masih dilindungi. Binatang purba ini merupakan reptil raksasa yang oleh dunia dinyatakan dilindungi karena jenis hewan ini hanya terdapat di NTT, tepatnya di Pulau Komodo. Banyak wisatawan dari seluruh dunia datang ke pulau ini hanya untuk melihat komodo. Kemudian padi dan kapas melambangkan kemakmuran, tombak berarti keagungan dan kejayaan, sedangkan pohon beringin merupakan persatuan dan kesatuan yang tetap terpelihara. Hari terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilukiskan melalui jumlah padi dan tahun 1958 tertera langsung pada sudut bawah lambang. Selanjutnya, gunung, sungai, dan danau Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada Gunung Lewotolo, Gunung Batubara, Sungai Benanain seperti ini gambarnya. Kemudian ada Sungai Nolmina, kemudian ada Danau Kalimutu, dan Danau Wekuri. Pembahasan yang kedua mengenai Provinsi Maluku. Provinsi Maluku berada di antara 2 derajat 30 menit hingga 9 derajat lintang selatan dan 124 derajat hingga 136 derajat bujur timur. Ibu kota dan kota terbesarnya ialah Kota Ambon. Batas administrasi Provinsi Maluku, sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Arafuru. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Papua, sebelah barat berbatasan dengan Sulawesi Barat. Perekonomian Provinsi Maluku. Pertanian menjadi salah satu sektor yang cukup menunjang perekonomian di Provinsi Maluku. Produksi padi di Maluku pada tahun 2015 mencapai 107.961 ton gabah kering giling atau naik sebanyak 5.200 ton atau sekitar 5,6% dibanding 2014 sebanyak 102.761 ton. Kenaikan produksi terjadi karena kenaikan produktivitas sebesar 5,49 kuintal per hektar atau sebesar 11,55%. Kenaikan produksi padi diperkirakan terjadi di Kabupaten Seram bagian barat, Seram bagian timur, dan Pulau Buru. Kemudian untuk pasokan daging sapi di Provinsi Maluku masih mengandalkan pasokan lokal dengan sentra-sentra produksi yang terdapat di Pulau Buru dan Seram secara keseluruhan untuk sapi. Produksi daging di Provinsi Maluku cukup besar, dengan produksi tertinggi pada tahun 2014 adalah daging babi dan sapi. Peternakan unggas di Provinsi Maluku juga mengalami peningkatan dengan hasil produksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah populasi ternak terbesar di Maluku adalah ayam kampung, yaitu sebanyak 3,8 juta ekor pada tahun 2014, sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,68% dari tahun sebelumnya.
Selanjutnya, perikanan Maluku juga memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut. Hal ini didukung dengan wilayah teritorial perairan yang luas, sekaligus memiliki potensi berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Maluku. Potensi sumber daya perikanan di Maluku mencapai 1,64 juta ton per tahun yang memberikan kontribusi sebesar 26,3% potensi perikanan nasional. Kondisi oseanografi perairan Laut Maluku berpotensi untuk jenis ikan bernilai ekonomi tinggi atau pelagis besar seperti ikan tuna. Potensi perikanan Maluku meliputi potensi perikanan tangkap, budidaya, serta potensi yang terdapat pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, peran sektor industri pada pembentukan PDRB Maluku masih kecil karena perekonomian didominasi oleh sektor tersier. Industri yang berkembang di Maluku sebagian besar adalah industri makanan dan pakaian, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, perhubungan Provinsi Maluku. Saat ini, Provinsi Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti 12 bandara dengan 8 rute perintis dan 7 rute komersial. Pada angkutan penyeberangan, terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan. Pada angkutan laut, terdapat 3 trek tol laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Somlelki, Dobo, dan Elat. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Provinsi Maluku. Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Selanjutnya, pariwisata Provinsi Maluku. Maluku terletak di wilayah timur Indonesia dengan daerah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terbentang di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Sebagai provinsi yang memiliki laut luas, Maluku menyimpan banyak sekali kekayaan alam yang berpotensi sebagai tempat pariwisata. Selain potensi wisata bahari yang besar, Maluku juga memiliki warisan sejarah dan budaya seperti berbagai benteng kolonial, museum gong perdamaian, festival budaya, dan lainnya. Begitu banyaknya potensi keindahan alam juga warisan budaya menjadi daya tarik yang besar bagi sektor pariwisata di Maluku. Secara khusus bagi wisatawan mancanegara, dengan mengembangkan sektor pariwisata tentu dapat meningkatkan perekonomian di Maluku, terutama masyarakatnya. Berdasarkan data BPS tahun 2016, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku relatif tinggi, rata-rata sekitar 25,92%, berada di atas rata tingkat kemiskinan nasional sekitar rata-rata 13,71%. Demikian pula dengan tingkat pengangguran di Provinsi Maluku dengan rata-rata 10,8% yang lebih tinggi dari rata nasional, yaitu sekitar 7,98%. Maka dengan adanya pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan peningkatan ekonomi masyarakatnya. Kemudian kebudayaan Provinsi Maluku. Ini adalah pakaian adatnya. Kemudian ada tari lenso. Rumah adat provinsi ini dinamakan Rumah Baileo. Senjata tradisionalnya ialah parang salawaku. Ikon atau lambang Provinsi Maluku yang seperti digambar. Lambang Maluku berbentuk perisai bersudut 3. Di dalam perisai terdapat lukisan daun sagu dan daun kelapa, mutiara, pala dan cengkeh, tombak, gunung, laut, dan perahu. Sagu merupakan sumber kehidupan dan makanan pokok daerah Maluku. Kelapa adalah hasil bumi Maluku. Mutiara adalah hasil alam khas Maluku. Kemudian ada tombak sebagai simbol kesatria. Kemudian ada gunung, merupakan simbol kekayaan hasil hutan yang berlimpah. Kemudian ada laut dan perahu, merupakan simbol persatuan dan kesatuan yang kekal abadi.
Dalam lambang terdapat moto daerah yang bertuliskan Siwa 5 yang artinya milik bersama. Pembahasan selanjutnya ialah gunung, sungai, dan danau Provinsi Maluku. Untuk gunung ada Gunung Binaya atau disebut dengan Binaija adalah sebuah gunung yang terletak di Pulau Seram, Maluku di negara Indonesia. Gunung Binaya merupakan gunung tertinggi di Provinsi Maluku dengan ketinggian 3027 meter di atas permukaan laut, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Gunung ini membentang di Pulau Seram dan masuk ke dalam lingkup Taman Nasional Manusela yang mempunyai luas sekitar 189.000 hektar atau sekitar 20% wilayah Pulau Seram. Kemudian untuk sungai ada Sungai Waiapu yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Pulau Buru sekitar 47,25 km dan luas dasnya sekitar 457,10 km. Memiliki permasalahan tahunan yaitu kejadian banjir pada setiap musim hujan. Debit banjir tahunan yang terjadi selalu lebih besar dari kapasitas existing dari Sungai Waiapu. Untuk danau, Provinsi Maluku mempunyai Danau Rana yang merupakan danau terbesar di Maluku dan dianggap lokasi suci oleh masyarakat sekitar. Masyarakat Kepulauan Buru meyakini bahwa ada dewa yang tinggal di danau ini. Selanjutnya kita lanjut ke Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara terletak di antara 3 derajat 40 menit lintang selatan sampai dengan 3 derajat 0 menit lintang utara dan 123 derajat 50 menit hingga 129 derajat 50 menit bujur timur. Total wilayah Provinsi Maluku Utara adalah 140.225,30 km persegi dengan wilayah perairan seluas 106.997,32 km persegi atau sekitar 76,27%, dan sisanya adalah wilayah tanda rata sekitar 23,73%. Maluku Utara adalah salah satu provinsi termuda di Indonesia yang resmi ditetapkan sebagai provinsi pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2000. Sejak awal diresmikannya sebagai provinsi, Maluku Utara telah mengalami 1 kali pemindahan ibu kota provinsi. Kota Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gama Lama adalah ibu kota provinsi pertama bagi provinsi ini. Setelah 11 tahun, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2010, ibu kota provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Sofifi yang berlokasi di Pulau Halmahera, pulau terbesar di Maluku Utara. Batas administrasi provinsi ini, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera, sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku. Perekonomian Provinsi Maluku. Sektor perkebunan meliputi perkebunan kelapa, kakao, pala, dan jambu mete dengan total wilayah seluas 307.135 hektar. Kemudian pada sektor pertambakan, tambak udang Faname di Kota Tidore, bibit udang berasal dari Kota Makassar. Dengan kondisi perairan Tidore yang mendukung, udang Faname di Tidore memiliki waktu panen yang lebih singkat daripada di Makassar. Kemudian pada sektor perikanan, perikanan tangkap yang meliputi ikan tuna dan cakalang dengan total berat 5.416,70 ton per tahun di Pulau Morotai. Pada sektor pariwisata seperti Pulau Tagalaya, Pulau Pawole, dan Pulau Nusara. Sektor tambang seperti nikel, tembaga, uranium, batu bara, aluminium, pasir besi, emas, dan perak. Kemudian perhubungan Provinsi Maluku Utara. Salah satu sektor vital yang terus dibenahi adalah sektor transportasi, baik darat, laut, dan udara.
Semua jalur transportasi ini dapat mempermudah dan mempercepat ekspansi ekonomi sehingga pemulihan dan peningkatan ekonomi dapat dicapai. Jalur laut, ada program tol laut yang memberikan kemudahan ketersediaan, pengiriman, dan disparitas harga barang kebutuhan yang lebih terjangkau oleh masyarakat provinsi ini, dan kapal-kapal penghubung antar daerah atau pulau yang mengangkut berbagai produksi industri dan hasil-hasil produk pertanian dan perikanan. Program tol laut ini dapat memberikan dukungan konektivitas logistik wilayah Indonesia Timur, termasuk Maluku Utara, secara optimal dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan menuju ke pelabuhan, kapasitas dermaga, dan fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya, pariwisata Provinsi Maluku Utara. Yang pertama ada Pantai Sulamadaha, kemudian ada Pulau Hiri, kemudian ada Fruit Orange, lalu ada Masjid Al-Munawar. Selanjutnya, kebudayaan dan adat istiadat Provinsi Maluku Utara. Pakaian adatnya dinamakan dengan Manteren Lamun, kemudian tarian adat dinamakan Tari Lalayon, kemudian rumah adat dinamakan Rumah Baileo, dan senjata tradisionalnya dinamakan Parang Salawaku. Ikon atau lambang Provinsi Maluku Utara, ini adalah gambarnya. Kemudian lambang ini berbentuk perisai segi 5 yang di dalamnya terdapat berbagai objek serta tulisan 1999 yang merupakan tahun berdirinya Provinsi Maluku Utara. Adapun maknanya yaitu bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, gunung sebagai simbol kekayaan hasil hutan yang melimpah, laut adalah lambang persatuan dan kesatuan, padi, cengkeh, pala, dan daun palem adalah lambang kemakmuran, salawaku dan parang sebagai lambang kepahlawanan. Moto Marimoy Ngone Future berarti bersatu kita teguh. Kemudian gunung dan danau Provinsi Maluku Utara. Yang pertama ada Gunung Gamalama, kemudian ada Gunung Ibu, selanjutnya ada Danau Laguna, Tangga Seribu, kemudian ada Danau Tolire. Pembahasan berikutnya adalah Provinsi Irian Jaya atau disebut dengan Papua. Provinsi ini terletak di antara 2 derajat 25 menit lintang utara sampai dengan 9 derajat lintang selatan dan 130 derajat sampai 141 derajat di bujur timur. Total wilayah Provinsi Papua adalah sekitar 317.062 km persegi atau 19,33% dari total wilayah Kepulauan Indonesia. Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Papua. Batas administrasinya yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Irian Jaya Barat atau disebut dengan Papua Barat. Selanjutnya, perekonomian Provinsi Irian Jaya. Provinsi Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang berasal dari hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sektor pertambangan telah mampu menyumbang lebih dari 50% perekonomian di Papua dengan komoditas tembaga, emas, minyak, dan gas. Selain sektor pertambangan, kegiatan perekonomian masyarakat dominan pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Pertumbuhan ekonomi Papua terus mengalami peningkatan periode 2011 hingga 2013, kemudian menurun pada tahun 2014. Selama kurun waktu 2011 hingga 2014, kinerja perekonomian Provinsi Papua memiliki laju pertumbuhan rata-rata 2,15%, mengalami pertumbuhan negatif tahun 2011 dan meningkat pada tahun 2013 hingga 2016 karena pengaruh dari produksi sektor pertambangan yang mendominasi perekonomian di wilayah ini. Kegiatan ekonomi utama masih bersifat ekstraktif, memanfaatkan sumber daya alam secara langsung.
Selanjutnya, perhubungan Provinsi Irian Jaya. Transportasi udara di Papua terdapat ratusan landasan udara. Hampir semua kabupaten mempunyai landasan udara. Landasan udara yang besar adalah Frans Kaisepo di Biak, Sentani di Jayapura, Timika dan Merauke dapat disinggahi pesawat besar. Kemudian untuk transportasi laut, terdapat pelabuhan laut diantaranya ada KM Dorolanda, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung. Kemudian pada transportasi darat, terdapat kendaraan umum, charteran, dan di semua kabupaten di Papua terdapat jalan yang menghubungkan kecamatan, desa, dan kota. Pariwisata Provinsi Irian Jaya. Potensi pariwisata yang dimiliki provinsi ini hampir terlengkap di Indonesia. Alam yang dimilikinya masih asli, budaya yang khas dan unik, minat khusus bahari yang tak kalah menarik dengan daerah lain di Indonesia bahkan mancanegara sekalipun. Semua ini belum disentuh bahkan ditata untuk menjadi objek dan daya tarik wisata unggulan bagi kunjungan wisatawan, terutama salju abadi di Pegunungan Tengah dan Taman Nasional Lawrence yang luasnya mencapai hingga 2.505.600 hektar. Kawasan ini merupakan kawasan konservasi terluas di Asia Tenggara, berada pada ketinggian 0 hingga 4.880 mdpl dan tersebar di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Mimika, Puncak Jaya, dan Asmat. Taman Nasional Lawrence bukanlah kawasan konservasi biasa seperti kawasan yang lainnya, melainkan pada tanggal 12 Desember 1999 PBB melalui UNESCO secara resmi menetapkannya sebagai situs alami warisan dunia yang memiliki kurang lebih 43 jenis ekosistem. Kawasan daerah tropis yang memiliki gletser atau puncak Kartens dan danau Habema yang menakjubkan. Dihiasi padang rumput alpin dan rawa-rawa. Masih ada lagi Taman Nasional Wasur di Merauke dengan berbagai spesies mamalia, Taman Nasional Teluk Cendrawasih dengan berbagai biota laut dan karang yang indah, serta tidak ketinggalan pula potensi budayanya yang biasanya ditampilkan pada Festival Lembah Baliem dan Asmat, serta kegiatan pariwisata lainnya berupa trekking, hiking, hunting, dan adventure. Kemudian, kebudayaan Provinsi Irian Jaya, ini adalah pakaian adatnya. Untuk rumah adat dinamakan rumah Honai. Kemudian ada tari disebut dengan musyo. Senjata tradisional ada pisau belati. Ini adalah tari selamat datang. Untuk gunung, sungai, dan danau Provinsi Irian Jaya, yang pertama ada Gunung Jayawijaya, kemudian ada Gunung Osuatrikora, ada Sungai Membramo yang merupakan sungai terpanjang di Papua, ada Sungai Taritatu, ada Danau Sentani yang terkenal dengan pesonanya, kemudian ada Danau Tigi. Yang kelima, Provinsi Papua Barat. Provinsi ini secara astronomis terletak pada 24 derajat sampai 132 derajat bujur timur dan 0 sampai 4 derajat lintang selatan, tepat berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0 hingga 100 meter dari permukaan laut. Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Ibu kotanya adalah Manokwari. Batas administrasi provinsi ini, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Irian Jaya, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Provinsi Maluku Utara, dan Kepulauan Maluku. Selanjutnya, perekonomian Provinsi Papua Barat. Sektor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada wilayah ini masih sama dengan wilayah Provinsi Papua, yaitu sektor pertambangan, khususnya sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Pada wilayah Provinsi Papua Barat, perekonomian wilayah ditopang oleh sektor industri pengolahan minyak dan gas yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 32% dalam pembentukan PDRB Provinsi Papua Barat.
Sektor ekonomi lain yang memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi lebih dari 21% dalam 5 tahun terakhir, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 10,6% dalam 5 tahun terakhir. Perhubungan Provinsi Papua Barat. Kementerian Perhubungan percepat pembangunan infrastruktur transportasi di provinsi ini. Sejumlah 10 bandara, 6 pelabuhan, serta sejumlah fasilitas transportasi darat segera dibangun. Kementerian Perhubungan akan membangun dan mengembangkan 10 bandara, yaitu masing-masing 6 bandara di Papua, yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilega, Bandara Oksibil, Bandara Nabire, dan Bandara Mopa. Sementara itu, 4 bandara akan dibangun pada Provinsi Papua Barat ini, yaitu Bandara Rendani, Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fakfak. Kemudian, selain bandara, Kemenhub akan mengembangkan sektor perhubungan laut dengan membangun sejumlah pelabuhan, yaitu Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua, serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Pariwisata Provinsi Papua Barat. Perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat semakin meningkat seiring dengan terkenalnya destinasi wisata Raja Ampat seperti gambar di samping. Sebelumnya, sektor pariwisata dinilai sebagai sektor pendukung dalam pendapatan asli daerah atau PAD di Papua Barat. Sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah pertambangan, industri, pengolahan, dan pertanian. Dengan perkembangan sektor pariwisata yang diikuti meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan membuat pariwisata menjadi komoditas unggulan bagi perekonomian di Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat memiliki beragam destinasi wisata seperti wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, dan wisata buatan. Dari sekian destinasi tersebut, Raja Ampat merupakan destinasi yang paling populer oleh wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara. Kemudian kebudayaan Provinsi Papua Barat. Senjata tradisionalnya ialah panah. Kemudian rumah adatnya disebut rumah Haonai. Kemudian ada tari musya dan tarian selamat datang. Kemudian ikon atau lambang Provinsi Papua Barat. Ini adalah gambar dari lambang Provinsi Papua Barat. Lambang daerah berbentuk tameng atau perisai melambangkan pertahanan dengan warna utama kuning, biru, merah, dan hijau. Sedangkan warna pendukung hitam dan putih di dalamnya terdapat unsur-unsur lambang dan tulisan Papua Barat, serta didesain dengan pita berwarna kuning dengan tulisan Cintaku Negeriku. Pembahasan yang terakhir mengenai gunung, sungai, dan danau Provinsi Papua Barat. Yang pertama ada Sungai Bian, kemudian ada Sungai Kamundan, kemudian ada Gunung Arfak atau disebut dengan Pegunungan Arfak, lalu ada Danau Kamakawalor, kemudian ada Danau Anggi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.